Jagalah hati, jangan kau kotori. Ketika bersyiar, senyuman selalu menghiasi wajahnya. Pesan keagamaan yang disampaikan terasa menyejukkan. Dengan metode dakwah ini, A.A. Gim mengiringi geliat beragama Muslim Indonesia. Abdullah Gim Nastiar lahir di Bandung 29 Januari 1962. Besar di lingkungan keluarga militer. Ayahnya, Letkol Haji Engkus Kuswara, dan ibunya, Hajah Yeti Rohayati, menanamkan kedisiplinan dan cinta agama sejak kecil. Gim menamatkan pendidikannya di kota Bandung. Seperti anak muda lainnya, A.A. juga doyan gaul, main musik, dan jalan-jalan. Di kampus, A.A. pernah menjadi komandan Menwa, serta ikut mendirikan keluarga mahasiswa Islam wira swasta. Selepas belajar ilmu agama pada tahun 80-an, berdakwah mulai dijalani. Melalui Yayasan Pesantren Darut Tauhid yang didirikan pada tahun 1990, A.A. mengembangkan pendidikan agama dan kewirausahaan. Dalam berdakwah, kini A.A. tidak sendirian. Diajaknya Ninih Mutmainah Muhsin, sang istri yang dinikahinya 18 tahun silam, menyampaikan ceramah. Mereka berdua selalu tampil kompak. Sama kompaknya ketika mereka mengasuh ketujuh anak hasil buah cinta mereka. A.A. bukan hanya pintar dakwah, piawai juga dalam berbisnis. Perusahaannya yang kini sudah beranak pinak dinaungi manajemen kolbu. Kebisaan lainnya juga menarik. Dari mengendarai motor besar, menembak, terjun payung, hingga mengemudikan pesawat terbang, fasih ia geluti. Abdullah Gim Nastiar, muda, saleh, dan kaya. Kesuksesannya memanage urusan dunia dan akhirat berawal dari kemampuan menjaga hati. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Baik, kembali di Famous to Famous, famous person kita kali ini benar-benar membuat yang ada di sini penuh sekali dan semuanya ikutan bahagia. Tapi justru yang jadi narasumbernya tegang, karena kebuka masa lalunya, foto-fotonya gitu ya. Itu tadi dibilang apa namanya? Saya ngeliat banyak olahraga yang diikutin gitu segala macam. Itu mulainya tertarik yang tadi apa tuh? Ada yang pesawat lah segala macam. Itu dari mana? Jadi tergantung prinsip dulu, mau seperti apa hidup ini. Bahwa kalau saya punya prinsip hidup ini hanya dua. Satu, tingkatkan kemampuan memperbaiki diri. Karena tidak ada yang berbahaya dalam hidup saya kecuali diri saya sendiri. Tidak ada bahaya dari luar. Saya tidak akan jatuh oleh orang lain kecuali jatuh oleh kelakuan sendiri. Maka harus setiap hari kita mencari input supaya kita terperbaharui. Jangan sampai lelah, terlena. Yang kedua, tingkatkan kemampuan berbuat yang terbaik. Nah, untuk selalu itu, menunjukkan yang terbaik gitu ya. Selalu di-improve kemampuan kita. Contoh ya, kemarin kenapa belajar terbang? Di sana kan betul-betul menjadi penerbang tuh latihan. Saya nyoba pesawat aerobatik dengan teman-teman. Bagaimana dalam situasi stres gitu tetap tenang. Kenapa latihan terjun payung, latihan mengambil keputusan dalam tempo yang sangat singkat. Kan dari terjun bebas itu nggak bisa salah itu dan harus salah kuncup buka payung cadangan. Itu hitungannya detik. Bagaimana kita berlatih mengambil keputusan dalam situasi yang limit. Sangat terjepit gitu ya. Nah, tadi saya sempat lihat ngantar anak sekolah juga. Selalu masih dengan sepeda itu ya. Terus bisnis juga tadi sempat disinggung sedikit. Kayaknya nggak pernah capek ya, A? Fisik memang kadang capek, tetapi yang paling penting hati nggak capek. Jadi ada keikhlasan untuk itu harus. Itulah manajemen kolbu. Bisa sesibuk apapun, tetap prioritas adalah keluarga. Jangan sampai anak membesar kita nggak tahu. Kelewat Jangan sampai aja. kan ada yang, loh kok kamu udah SMA lagi, kapan SMP-nya? Saya nggak mau. Nauzubillah min dzalik kalau kayak gitu. Karena anak itu bukan status orang tua yang penting bagi dia. Bukan kedudukan orang tua, bukan harta orang tua. Yang penting bagi anak tuh
ada orang tua tuh Iya. hadir, kasih sayangnya hadir, belayannya. Kualitinya juga harus ada di situ Iya, ya. jangan sampai anak mah nggak peduli orang tua jabatannya apa, yang Iya. penting mah bapak saya ada, ibu saya ada, bener ini tuh asli gitu. Benar itu asli. Saya pengen gimana palsunya gitu ya. Nih ngomong-ngomong capek, mudah-mudahan sih belum capek menanggapi pertanyaan ini. Soalnya banyak yang masih ingin menanyakan mengenai kemarin yang iklan BBM itu loh Iya. gitu. Nah sekarang akhirnya sampai saat ini keputusannya apa yang sudah diambil oleh AA? Oh iya, inilah pelajaran berharga bagi AA ya. Dan AA betul-betul berterima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan beragam input. Karena memang niat awalnya kan AA tuh ingin tidak dalam pro kontra itu ya. Saya tuh tahu minyak berat di dunia ini sehingga jangan sampai berantem yang pro maupun kontra. Nah, spiritnya awalnya itu. Makanya ketika A mau membantu menenangkan, mau dengan catatan tolong jaga posisi saya netral. Iya. Saya tidak pro, tidak kontra terhadap kenaikan karena bukan ahli ekonomi, tapi coupling saya adalah tetap ngajak setiap elemen itu bersatu. Jadi siap dulu nih kita kalau apapun yang terjadi. Bersatu dan tetap dekat dengan Allah. Hanya mungkin ketika ditayangkan ada tulisan apalah ya dan disatukan dengan sehingga menimbulkan persepsi yang beragam. Langsung ini juga sampaikan, Pak, kalau ini ditayangkan, ini efeknya akan kontraproduktif ya. Mungkin kepada saya juga lain, di persepsi lain, lebih baik dicabut atau diambil namanya, atau saya buat yang baru versi saya yang lebih sesuai lah. Nah, oleh karena itu saya menghargai kepada siapapun yang niatnya baik semuanya. Iya, berarti dari pengalaman ini walaupun sudah sekaliber AA harus terima kritik dong ya AA ya. Oh, kritik itu nikmat dari Allah. Kritik itu sama dengan keripik. Nah, ya. makanya Enak. harus dinikmatin kriuk-kriuknya. Ya, dinikmati, dihargai, dihormati, berterima kasih, didoakan kebaikan. Yang membuat kita sakit karena kritik itu bukan kritiknya. Yang membuat keripik nggak enak tuh karena sariawan. Iya, nyangkut soalnya ya. Jadi kalau hati kita sariawan, kita nggak suka. Kenapa harus sakit hati? Saya menghormati dan berterima kasih. Baik, ini jadi memang ini suatu pelajaran karena biasanya kalau sudah di atas tuh nggak bisa dikritik, boro-boro dikritik, dicolek sedikit aja marah. Kalau dapat kritikan biasanya paling tajam dari anak-anak juga nggak? Di sana kalau di pesantren dibayar, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Jadi Mbak, saya harus nyiapkan uang minimal 10 ribuan. Pokoknya siapa saja yang menemukan kesalahan, cash itu 10 ribu. Oh gitu. Iya. Contohnya yang terakhir. Contoh ya, misalkan waktu itu nerima telepon kurang ramah, kurang senyum. Kata Santite waktu itu, kenapa kok kurang ramah? 10 ribu atau saku baju. Misalkan satu masuk, satu keluar kan nggak rapi. Maaf itu saku baju 10 ribu itu langsung. Ya Allah. Iya. Jadi saya sekarang harus merhatiin ya. Boleh, ya. Dari tadi kayaknya brosnya miring. Berarti saya harus dapat 10. Nanti ke istri saya pinjam uang. Karena penting sekali bagi kita menganggap kritik itu adalah karunia dari Allah. Oke, baik. Alhamdulillah nih kita ternyata dalam waktu sedikit saja kita sudah bisa berdapat banyak masukan dan tentu Anda masih bisa mengikuti perbincangan dengan famous person kita kali ini dan saksikan terus Famous to Famous. Sampai grogi nih soalnya ada mau nanya lagi di sini. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.